Sepertinya Otan nggak asing deh. Sebentar. Itu kan si Kumbang, pemilik capitan yang mematikan. Serem banget. Ayo semuanya, jangan dekat-dekat kalau tidak mau terluka. Teman, si hitam ini adalah kumbang capit jenis Dorcus eurysipalus. Yang kalian lihat ini berjenis kelamin jantan karena memiliki capit yang besar. Sedangkan yang betina memiliki capit yang ukurannya jauh lebih kecil. Pada umumnya mereka senang hidup di pohon, teman, karena disinilah mereka merasa aman dan mudah mendapatkan makanan. Barusan itu apa? Kok seperti ada serangan sih? Padahal kan di sini hanya ada Otan dan si kumbang capit. Ya ampun, ternyata ada si ular pucuk yang sedang berkamuflase, teman. Si ular merasa terancam dengan kehadiran si kumbang. Lagi-lagi si ular pucuk mencoba menyerang si kumbang, teman. Tidak. Syukurlah kamu masih bisa berpegangan pada ranting pohon. Semuanya berkat kaki-kakinya yang berbentuk seperti kail, sehingga bisa mengunci permukaan ranting yang kasar. Itu kan bukan ranting, tapi si ular. Aduh, gaswat nih urusannya. Supaya tidak terjadi pertikaian yang lebih besar, lebih baik kamu menghindar saja, Sob. Sepertinya di atas pohon juga nggak aman nih. Kita pindah ke lokasi lain saja ya, Sob. Teman, melihat bentuk kakinya yang unik, Otan jadi mau uji coba sobat Otan ini deh. Pastinya dibantu oleh agen Otan yang cantik, Kak Amira. Percobaan pertama adalah dengan menaruh si kumbang pada permukaan triplek. Apakah ia bisa tetap menempel seperti pada batang pohon tadi? Kuy, langsung kita buktikan. Hebat! Ia dapat dengan mudah menempel pada permukaan triplek, teman. Ujung kakinya yang seperti kail memudahkan mereka untuk mengunci pada permukaan triplek yang bertekstur. Selain itu, kaki mereka yang kuat dapat digunakan untuk menopang tubuhnya yang berat. Jadi, walau si triplek dimiringkan 90 derajat atau bahkan 180 derajat, tetap saja ia tidak akan terjatuh. Nah, bagaimana jika permukaannya licin seperti kaca? Gak pakai babi, Bu. Langsung nih kita eksekusi. Ayo, Kak, miringkan kacanya perlahan. Oh no, ternyata ia langsung meluncur jatuh dan tidak dapat bertahan, teman. Kaca tidak memiliki tekstur seperti pada triplek. Itulah mengapa si capit ini kesulitan untuk berpegangan. Gak apa-apa kok, Sob. Kegagalan bukan akhir segalanya. Asik. Lapor, sepertinya ada tanda-tanda bahaya. Kamu harus waspada, Sob. Tidak, sudah hentikan. Tarantula mencoba menyerang dengan menusukkan taringnya ke tubuh kumbang capit, teman. Tapi kok sepertinya tidak ada yang luka ya. Bahkan lecet pun tidak. Lihat, teman. Walau si tarantula beberapa kali menyerang, tetap saja si kumbang capit tidak terluka. Keren. Nggak salah deh kalau kamu dapat julukan si kulit baja, Sob. Akhirnya si kumbang menunjukkan taringnya, teman. Capitnya. Ia berusaha mengunci si tarantula dengan mencapit beberapa kakinya. Tapi itu tidak bertahan lama, karena karakter si kumbang capit bukanlah petarung. Ia lebih memilih jalan damai daripada harus menyerang si tarantula secara terus-menerus. Ayo, Sob, cepat kabur sebelum si tarantula menyadarinya. Teman, sebenarnya seberapa bahaya sih capitan si kumbang ini? Apakah bisa sampai melukai kita jika terkena capitannya? Untuk membuktikannya, kita gunakan tangan Otan atau kru ya. Eits, bukan. Maksudnya media buah semangka dan melon. Kumbang capit
capit yang kita gunakan kali ini adalah jenis Prosopocoilus astacoides. Kecil-kecil begini, karakternya jauh lebih agresif loh. Yuk kita lihat kemampuannya. Pertama, kita gunakan media buah semangka. Buah semangka memiliki tingkat kekerasan yang rendah. Tapi apakah si kumbang capit ini berhasil memotongnya? Waduh, kenceng juga ya capitan kamu, Sob. Otan jadi ngeri nih. Selain kuat, capit si kumbang ini cukup tajam loh. Buktinya, daging semangka dapat ia robek dengan mudah. Kebayang dong kalau ternyata itu tangan kita, pasti bakalan sakit banget deh. Nah, kalau dengan buah melon yang agak keras, apakah masih bisa tembus juga? Tampaknya ia cukup kesulitan untuk mencapit buah ini, teman. Walau sudah berkali-kali mencapitnya, tetap saja ia tidak berhasil memotong daging buahnya. Sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat ia kesulitan, teman. Salah satunya adalah ukuran sobat otan yang kecil, sehingga tenaga yang ia miliki tidak mampu untuk merobek daging buah. Walau begitu, kita tetap harus berhati-hati ketika bertemu kumbang ini ya. Loh, kok ini ada si kalajengking sih? Kan kita lagi bahas kumbang capit. Walau sama-sama memiliki capit, tapi kan mereka tetap serangkai yang berbeda. OMG, ternyata si kalajengking menghadang perjalanan si kumbang capit, teman. Bisa-bisanya si sobat otan ini salah rute. Aduh. Kali ini ia harus berhadapan dengan lawannya yang cukup berbahaya, teman. Selain sama-sama memiliki capit, kalajengking juga memiliki sengat beracun pada ekornya. Aduh, belum apa-apa si kalajengking sudah mencengkeram capit si kumbang capit, teman. Sampai-sampai sobat otan ini kewalahan dan tidak bisa melawan. Perlahan ia mundur teratur agar bisa terlepas dari capitan kalajengking. Tapi tak semudah itu, capitan si kalajengking malah semakin menjadi-jadi. Tidak, kalajengking malah mengeluarkan jurus andalannya, yaitu sengatannya, teman. Sebentar, kok si kumbang capit tetap santuy ya? Memangnya nggak sakit, Sob? Oh iya, Otan lupa. Kulit sobat Otan ini kan memang keras. Jadi sengatan seperti itu tidak akan mudah untuk menembusnya. Kulit keras ini terbuat dari zat keratin yang melindungi bagian dalam tubuhnya. Syukurlah kamu bisa terbebas, Sob. Ayo, kita ambil jurus 1000 langkah, alias kabur! Tapi kok dari tadi Otan perhatiin, si kumbang selalu cari tempat berlindung yang gelap ya? Benar atau tidaknya, kita harus buktikan dengan percobaan nih. Caranya dengan menaruh tumpukan tanah di tempat yang panas. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan oleh si kumbang? Ayo Kamira, lepas kumbang capitnya. Lihat teman, secara perlahan sobat Otan ini menggali tanah yang berada di bawahnya. Dengan menggunakan kaki-kakinya, ia menggeser tumpukan tanah dan masuk ke dalam. Inilah salah satu insting si kumbang capit, teman. Karena ia termasuk hewan nokturnal alias aktif saat malam hari, maka ia akan mencari tempat gelap dan tersembunyi saat siang hari. Dengan begitu, mereka dapat berkamuflase dari predator karena warna tubuhnya yang gelap. Loh, Sob, kok udah gak kelihatan aja sih? Kamu ada di mana ya? Perjalanan si kumbang capit berlanjut lagi nih, teman. Alam liar memang penuh kejutan, bahkan di dunia kumbang. Duh, belum selesai Otan ngomong, muncul lagi tuh rival kamu, Sob. Kali ini lawan si kumbang capit adalah kumbang tanduk, teman. Walau mereka sama-sama kumbang, tapi tetap saja mereka akan berkelahi jika salah satu wilayahnya diganggu. Apalagi keduanya adalah kumbang jantan. Bisa berabe deh. Lihat, si kumbang tanduk mulai menyeruduk si kumbang capit, teman. Kedua-duanya memiliki senjata yang mematikan. Ditambah keduanya memiliki kulit laksana baju besi. Pasti sulit banget untuk ditembus. Tapi
Tapi nampaknya si kumbang Capit tidak bisa mengimbangi kekuatan kumbang tanduk, teman. Berkali-kali dia didorong sampai terjatuh menggunakan tanduknya yang besar. Sedangkan si kumbang tanduk selalu berhasil menghindar dari serangan si kumbang Capit. Inilah sepenggal kisah si kulit baja yang beruntung, teman. Tungguin kisah selanjutnya di episode Otan berikutnya ya. Aduh, ini apa lagi sih? Semua lagi pada tren cat mengecat apa ya? Semua serba dicat. Tapi tuh yang dicat hanya cangkang dari kelomang kosong saja kok. Phew, aman. Tapi kok kelomang yang masih hidup ada juga ya? Otan curiga nih, pasti ada kelomang yang terancam nih. Si kelomang sebentar lagi akan dipindahkan ke rumah barunya. Iya, yang sudah diberi warna alias dicat itu. Dan yang jahatnya, caranya adalah dengan dipaksa. Sobat Otan si kelomang akan direndam di air. Kemudian ditarik secara paksa. Tak sedikit sobat Otan si kelomang mati karena ada bagian tubuhnya yang terlepas. Tak hanya itu teman, ada cara yang lebih ekstrim. Aduh, lihat, cangkang mereka dihancurkan dengan martil. Setelah hancur, kelomang-kelomang malang itu ditaruh di antara tumpukan cangkang yang sudah diwarnai. Ya Tuhan, sungguh terlalulah manusia jahat itu. Teman, tahu nggak apa dampak yang ditimbulkan jika cangkang kelomang kita cat? Jadi, pada cangkang kelomang itu terdapat pori-pori yang sangat kecil. Pori-pori atau lubang ini berfungsi sebagai keluar masuknya udara, sehingga kelomang tidak kepanasan. Nah, kalau cangkangnya kita cat, maka pori-pori tersebut akan tertutup. Maka udara di dalam cangkang akan terasa sangat panas. Itulah yang membuat sobat Otan ini akan mati perlahan-lahan karena panas dan keracunan akibat bau zat kimia dari cat. Hai paman, mau dibawa kemana anak-anak ayam itu? Kasihan, mereka kan masih butuh induknya. Aduh, mana di luar sini dingin lagi. Anak-anak ayam itu makin berteriak-teriak gelisah. Paman, jangan sakiti mereka. Loh, kok ada pewarna dan semprotan? Jangan-jangan. Duh sob, kalian jadi basah kuyup. Pasti kedinginan banget ya. Tubuh kalian sampai gemeteran. Seharusnya sobat Otan ini berada di suhu antara 27 sampai dengan 32 derajat Celcius, teman. Jadi jangan heran ya kalau banyak anak ayam yang mati setelah dicat. Itu tak lain karena mereka kedinginan. Waduh, Otan harus bagaimana ini? Ayo, pada kumpul semua supaya kalian bisa saling menghangatkan. Anak ayam broiler atau biasa disebut DOC ini merupakan hasil penetasan yang dilakukan oleh para peternak, teman. Biasanya anak-anak ayam ini dijual untuk dibesarkan hingga usia 40 hari, kemudian dikonsumsi oleh manusia. Tapi tak jarang kalau anak ayam ini dijual sebagai mainan dengan dicat kayak tadi, teman. Oh, kasihan kan? Soalnya banyak juga loh dampak buruk dari cat berbahan kimia ini bagi hewan. Dan kalau ia berhasil tumbuh hingga dewasa, efeknya tidak hilang begitu saja. Sob, belum Otan panggil kok kalian udah nongol aja sih? Udah gak sabar mau eksis di depan teman-teman ya?
Ada yang tahu nama sobat Otan ini? Iya, betul, meerkat. Ia satu keluarga dengan musang loh. Mamalia ini sukanya hidup berkoloni alias bersama-sama teman. Makan gak makan, yang penting ngumpul ya sob. Dalam satu kelompok bisa terdapat 20 sampai dengan 50 ekor meerkat. Duh, sob, ampun. Otan gak mau macem-macem kok sama kamu. Otan cuma mau kenalan aja. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jika meerkat sedang menyalak seperti ini, artinya ia sedang melindungi koloninya dari bahaya teman. Di habitatnya, cara seperti ini cukup ampuh untuk mengusir pemangsa atau kawanan meerkat lain yang coba mengganggu. Dalam kelompok meerkat, ada satu ekor meerkat yang bertugas untuk mengawasi pemangsa. Biasanya setiap 1 jam sekali mereka akan bergantian untuk menjadi pengawas. Agar jangkauan mereka luas, biasanya mereka akan berdiri seperti ini sembari melihat sekelilingnya. Mereka sangat waspada terhadap hal-hal asing yang berada di sekitarnya loh. Meerkat akan membagi kelompoknya dalam 3 tugas utama. Kelompok pertama bertugas untuk mencari makan. Kelompok kedua bertugas sebagai penjaga. Terakhir bertugas mengawasi anak-anak. Kalau tugas Otan yaitu memberikan informasi kepada teman-teman semua. Cie. Diselesaikan dengan baik. Sebenarnya ada masalah apa sih sampai kalian harus bertengkar seperti ini? Saatnya Detektif Otan beraksi maksudnya. Ternyata sumber masalahnya karena rebutan ingin jadi pemimpin, teman. Meerkat hidup berkoloni atau berkelompok. Setiap koloni terdiri dari 30 sampai 40 ekor. Setiap koloni akan dipimpin oleh 1 ekor meerkat dewasa sebagai pemimpin sekaligus pelindung. Untuk bisa memimpin kelompoknya, meerkat dewasa akan bersaing untuk saling mengalahkan. Kalau Otan boleh saran, lebih baik diadakan pemilihan aja sob, biar adil. Ingat ya, yang kalah harus mau nerima kekalahannya, biar bisa hidup rukun damai. Otan sudah menyiapkan makanan kesukaanmu sob. Halo Otan, di sini kita akan bikin pengayaan makanan nih. Kita kasih daging ayam, kita kasih telur rebus, sama ada beberapa serangga, ulat. Karena mereka juga makan serangga di alam liar. Nah, di sini kita pakai daun pisang nih. Kenapa pakai daun pisang? Karena kan kita harus bikin pengayaan makanan, tapi menggunakan bahan-bahan juga yang aman untuk satwanya. Nah, Otan, sekarang kita mau kubur dulu nih makanannya. Kita gali dulu pasirnya ya. Ini kita kubur kira-kira 5 cm lah kedalamannya. Nah teman, pakan tadi sudah dikubur rapat-rapat di dalam pasir. Sekarang kita tinggal tunggu reaksi sobat-sobat Otan ini. Nah, lihat teman, mereka sudah mulai mencium aroma makanan lezat di dalam situ. Ayo sob, segera temukan. Iya, betul, di situ, sedikit lagi. Akhirnya lemper khusus buatan Bu Dokter bisa mereka temukan. Cakep.